Sekarang penguasa dunia ini dibuang keluar, sabda Tuhan. Dan bila aku telah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai dia dan minta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku, dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena tidak mendapatnya ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Tuhan Yesus dituduh ada ikatan dengan penghulu setan dalam karyanya. Tuduhan ini tentu disampaikan oleh para pemimpin agama Yahudi terhadap Tuhan Yesus, bahwa dalam karyanya, dalam pengusiran roh jahat, ini ada ikatan
dengan penghulu setan. Dan Tuhan Yesus menunjukkan cara berpikir mereka yang salah, ya, bahkan sesat. Dengan argumen kalau kerajaan terpecah-pecah, ya, terbagi-bagi, demikian juga rumah tangga. Ya. Kalau ya terpecah-pecah, terbagi-bagi, ya, kesudahnya ya sudah tiba, ya, kehancurannya. Demikian juga kalau dalam kerajaan iblis, kerajaan setan, ya, mengusir dari satu dengan yang lain, ya, terpecah-pecah, ya, maka kerajaan setan juga berakhir. Namun di sini Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Ia mengusir setan, ya, dengan kuasa Allah, maka menunjukkan yang kuasa, ya, yang mempunyai segalanya sekarang datang, ya, di dunia ini, ya, untuk, ya, mengalahkan, ya, kuasa kegelapan. Dan ini menjadi tanda nyata bahwa kerajaan Allah, ya, sudah datang di dunia ini. Dan melalui sabda Tuhan, Pasien kasih, Tuhan Yesus menunjukkan sikap, tanggapan apa yang harus dilakukan, ya, terhadapnya. Tentu kita diajak untuk selalu bersatu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap dari kita dipanggil untuk bersatu dengan Dia, ya, tinggal di dalam Dia, supaya kita dapat, ya, mengalahkan kuasa kegelapan, ya, kuasa setan yang telah, ya, dikalahkan Tuhan Yesus ketika iblis mencobai Tuhan Yesus, dan terlebih nampak nyata, ya, Tuhan Yesus telah mengalahkan, ya, kuasa kegelapan dalam wafatnya di salib. Ini kuasa kegelapan, ya, telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Maka kita para muridnya diajak, ya, untuk selalu bersatu dengan Dia, ya, tinggal di dalam Dia. Dan terlebih kita diajak, ya, dalam hidup ini, ya, hidup berjuang dengan kuasa Allah. Ini yang harus ada dalam diri kita, kita yang telah, ya, dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari kuasa kegelapan, supaya roh jahat, ya, tidak menguasai kita lagi, dan kita tidak hidup dalam dosa, ya, dalam kegelapan. Maka pentingnya kita hidup dalam kuasa Allah. Ini yang harus menjadi perjuangan kita di dunia ini, ya, bagaimana kuasa Allah yang harus senantiasa ada dalam diri kita, ya, hidup kita, dan menjadi kekuatan kita dalam hidup di dunia ini. Dan tentu dengan kita mengandalkan, ya, hidup dalam kuasa Allah dan juga melakukan, ya, pekerjaan Allah, ya, hidup dalam kebenaran, ya, keadilan, maka tentu, ya, kuasa kegelapan, ya, tidak akan mampu, ya, menguasai kita. Untuk itu Padahan kasih, melalui sabda Tuhan kita diajak, ya, untuk selalu dalam hidup kita di dunia ini, ya, tidak mengandalkan kekuatan diri kita, apalagi mengandalkan, ya, kekuatan kegelapan yang tentu, ya, kita melihat
atau juga mungkin mengalami ya praktek-praktek dalam hidup menggunakan ya kekuatan kegelapan ya, bukan menggunakan kuasa Allah. Tentu sangat nyata ya dalam hidup di masyarakat dan sebagainya. Maka pentingnya kita ada bersama Tuhan Yesus, bersatu dengan Dia, maka ya, kuasa kegelapan, kuasa setan dapat kita kalahkan.